Aku bintul rumah neng kidul, kepala gundul kecoas pacul. Orang memanggilku Bos Bakul mundur, adakah Papa nunggu di bawah dengkulnya. Kulihat pacarku menggosok leherku dengan sapu. Kulihat pacarku menggosok dadaku dengan sapu. Kulihat pacarku menggosok perutku dengan sapu. Kulihat pacarku menggosok anu kakiku, kuku kakiku, kuku kakiku, kuku kakiku, kuku kakiku, kaku dengan salep. Untul-untul begitulah jalannya, kepala berkupluk Republik Indonesia yang kelima adalah Megawati. Ya. Megawati orang nganggo kupluk. Untul-untul begitulah jalannya. Pembuka dari Mas Edi Ramadan luar biasa sekali. Mungkin sebelum melanjutkan ada yang mau bertanya dulu dari teman-teman. Oke. Ketika itu misalnya lagu sudah ada, orang sudah paham semua, lalu kita coba plesetkan itu selalu menggunakan sistem diskusi. Ini saja, misalnya seperti tadi, ketemunya aku ya ora wali, itu kan spontan mungkin pada saat itu dari Mas Bowo. Lalu dicoba ketika ada pentas, maka ketika itu tertawa, itu dipatenkan, dah aku ya ora wali, jangan yang lain-lain. Jadi ada naskah atau skrip itu muncul setelah diuji coba, tetapi sebetulnya naskah awal itu semuanya ada di otak kami semua. Jadi perjalanan bagaimana menciptakan titik-titik tawa itu memang selalu kami perdebatkan. Nah ini kaitannya dengan yang kedua, pernahkah gagal? Ini Mas Bowo juga tidak ikut pada saat itu. Kami menjadi grup pendamping ketika Sawung Jabo CS sama Iwan Fals itu. Jadi suami, grup pembukanya itu kami, tapi harus lagu-lagu Iwan Fals, tapi diplesetkan seperti tadi, misalnya Bento itu diplesetkan. Itu kalau di sini kan tertawa, pada saat itu luar biasa. Kami semua itu kena timpuk botol aqua, ya. Mereka nggak rela. Apa kue lawaku dong? Akhirnya saya bingung karena ngamen sepanjang ngamen di atas panggung itu pekerjaan kami satu, yaitu hanya menghindar. Menghindar terus, gitu ya. Akhirnya kami kan kewalahan sehingga kami mengatakan begini, sedulur-sedulur, saya cinta Iwan Fals, panjenengan cinta Iwan Fals, ya kasihan kami itu pengamen gitu. Pikir kami itu cara untuk mengangkat empati mereka terhadap kami. Ternyata itu keliru lagi. Mereka ternyata semua ada saling membawa recehan itu ya, uang-uang recehan. Oh pengamen, kami menghindar lagi, menghindar uang-uang itu. Iyo,
nyanyi sambil menghindar. Jadi itu menjawab yang kedua, gagal total itu juga pernah. Jadi ternyata situasi dan kondisi penonton itu memang harus diobservasi sebelumnya. Seperti tadi, itu kan observasi sederhana. Yang paling cantik siapa? Ketemu kan ya, jeder. Padahal ketemunya dari tadi sore ya. Is pokoknya ki baik aja lihat-lihat. Iya baik. Jadi kesenian-kesenian eksklusif seperti berteater, bersastra, pertunjukan, sastra pertunjukan, dan satunya adalah musik humor. Saya kira tidak bisa hidup. Untuk kehidupan tidak bisa. Tetapi bagaimana agar itu bisa tampil itulah, maka yang pertama penting adalah seluruh anggota. Ini saya tekankan memang itu sudah punya pekerjaan tetap sehari-hari. Sehingga yang di komunitas Gedek, di Gedek Art Inspiration itu memang teman-teman yang kalau pagi hari ada yang jadi anak buah saya di terminal calo bis yang sering mencoba untuk orang umum gitu. Misalnya kalau garogol itu kan grogol itu kan garogol itu ya. Nah teman saya itu grogol itu ya. Itu mesti teman saya orang umum. Blok M itu kan blem. Kalau teman saya ya pasti blok M. Orang umum kok. Ya, latihan vokal di terminal. Nah, karena seperti itu, saya pikir semua berangkat ke pentas itu adalah menyalurkan hobi. Itu demikian. Jadi saya agak mirip-mirip dengan Mas Made ketika ngangsu kawruh dengan Mas Butet. Itu ternyata juga seperti itu. Ekonomi mandiri masing-masing itu harus dibenahi dulu. Begitu ya Mas Made. Karena ini kesenian eksklusif, bukan pop eksklusif. Wagu banget jenenge musik humor sekarang ini ditampilkan. Kemudian sebulan lagi kami tampil dengan yang tadi, mesti orang guyu. Ini repotnya musik humor. Iya kan Pak Wo? Mana sih wis tahu ya? Wis ya. Aduh, kudu anyar maning apa momen. Beda dengan musik pop, tunggal atau musik band, keroncong dan sebagainya. Musik-musik yang sudah ada mainstream itu yang ada di mana-mana. Dinyanyikan hari ini dengan penonton seperti ini, besok muncul lagi nyanyiannya itu dengan penonton yang sama. Semua welcome. Nah itu bedanya musik populer atau musik pop itu. Pop itu bisa saja dangdut di dalamnya. Itu beda dengan musik-musik eksklusif seperti salah satunya musik humor. Demikian. Iya, jadi genrenya bisa macam-macam. Jadi tidak harus musik pop, tetapi yang paling penting sebenarnya sesuatu yang mudah dikenali oleh penonton, karena ini musik humor ini kan komunikasi sebenarnya. Jadi tidak semata-mata lucu untuk kita sendiri kan tidak. Lucu untuk kita tidak lucu untuk penonton ya percuma. Jadi dulu Mas Edi juga bikin musik humor keroncong misalnya, karena kebetulan waktu itu saya di rumah juga bermain musik keroncong, sehingga kemudian ada musik keroncong dan sebagainya. Iya. Begitu urusan keroncong ngono-ngono bae kowe. Nggih, saya rasa itu tambahannya ya. Apakah harus tema-tema sosial seperti tadi misalnya Indonesia kelepak-lepak, mungkin maksudnya itu ya. Ya tidak, pokoknya apa yang kami temukan ini sebagai bahan, kemudian kita coba untuk satu adalah meleset. Nah, meleset kan itu kan merubah atau menggiring orang dengan komparasi di sini seperti apa yang sering didengar. Ternyata diperkirakan mau ke selatan, ternyata ke utara. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak lanang, anak wadon, yang lanangnya yang wadon, mantu lanang, mantu wadon, ponakan lanang, ponakan wadon, mari KUA pada begatan.
Itu kan lagunya Ungu itu. Pernahkah kau berkata ceng 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 ceng, pernahkah kau berkata ceng 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 ceng. Ambil saja itu pleset mah. Isabella numpak perahu layar Indino minggu ke Pariwisoto, misalnya itu. Padahal kan ada lagu Isabella, cukup diambil satu saja. Isabella itu nadanya persis sama dengan apa yang ada dalam kelompok search ya dari Malaysia, tapi ditambahkan dengan campur sari. Numpak perahu layar, alon, 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 pelin pelan, yes, oh, yes, no, no, yes, no. Itu rumus percintaan pelin pelan. Oh, yes, oh, no. Pelin pelan. Apa hubungannya? Orang nyambung, ya. Oke, itu teman-teman. Terus mungkin Mas, ini apa ya, untuk membangun diri karena lucu itu kan sebenarnya gak gampang tuh Mas. Terus kayaknya kalau lihat Mas Edi ini tetap face lucu gak sih? Ya, lucu ya tuh. Mas Sabto itu kan lucu, emang bentuknya kan lucu. Terus emang gitu. Tapi memang ada orang-orang sing cara-cara ini bentuknya kaku gitu loh Mas. Jadi kayak Mas Bowo ini potensi lucu ya. Orang kayak gitu. Mas Tommy ada potensi lucu kan kayak enggak lah. Itu kira-kira gimana Mas? Misalnya dari orang sing kaku terus kira-kira aku pengen jadi lucu gitu nak dicawang pripun gitu. Jadi ini dibikin nyanyian saja. Lucu kan ya? Lucu batok lucu, wong urip lucu, wong mati ora lucu, yen ucul medeni bocah, Cajamila ora sekolah, Cajamila tibang lumah, Cajamila katok bedang. Bagiannya itu. Jadi tipe-tipe lucu, kalau komedial secara tubuh itu kami memang tidak mementingkan itu. Kami lebih ke bermain kata-kata dan bermain musik. Jadi yang penting musik ora umum atau syair lagu ora umum. Efeknya bagaimana agar lucu, kita sudah punya kode-kodenya berdasarkan pengalaman-pengalaman berbagai hal. Saya pikir itu. Ada apa lagi ya? Banyak banget dulu ya. Ya itu yang menjadikan kami berdua itu rekaman mayor label sebetulnya, tapi kami terlalu mendahului Gusti Allah pada saat itu. Jadi begitu habis rekaman di Jal Record, kemudian kami terima honor, lalu itu beredar di toko-toko. Dan sebelum beredar di toko-toko, saya sama Mas Bowo ke mengkong Mas orang setir bunder. Tadinya kan setirnya setir angkot ya, ikut angkot setir bunder jelas. Karena pada saat itu EBIT GAD baru muncul pertama, Camellia 1 itu meledak, kalau tidak salah itu pada saat itu 1 juta kopi. Sehingga kalau kami jadi tahu sistem royalti atau seperti itu, sehingga kami menghitung 1 juta kali sekian, oh berarti EBIT GAD punya sekian. Lah kami tulan ke tempat EBIT pada saat itu di Pogung sana, utara sana ya. Ke Pogung, ya dia orang desa, satu ngapak-ngapak, dia orang Banjar. Baru ada rumah yang pakai marmer apa ya pada saat itu. Marmernya biar mengkilat bagaimana. Otak EBIT GAD sama dengan otak saya orang desa. Sehingga konmeling yang disemir kayak sepatu. Dia beli semir sepatu, marmernya disemir. Konmeling kok malah buset gitu ya, malah buset lah. Itulah EBIT GAD pada saat itu. Saya tidurnya banyak di sana di Pogung. Jadi demikian jawaban kami. Intinya adalah kami lebih kontekstual di dalam pengembangan kata-kata dan pengembangan
bermusik itu.